إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة أعزني وأزكالله alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang berupa waktu luang, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa hidayah, nikmat yang berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar. Yang dengan iman dan Islam inilah kita selalu berusaha untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kesempatan. Karena dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimudahkan untuk ditambahi nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan membacakan kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana kita masuk kepada hadis yang ke-10. Di dalam hadis yang ke-10 ini bertemakan tentang at-thayyib al-halal syaratul qubul. Bahwasanya baik dan halal itu adalah syarat diterimanya doa. Intinya terkait dengan masalah doa, akan tetapi ada yang melandasinya. Maka di dalam hadis ini terkait dengan doa dikatakan di bagian akhir. Adapun di awal disebutkan di dalam hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyib. Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman seperti apa yang Allah perintahkan kepada para utusannya. Waqala ta'ala, Allah berfirman menyitir ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, wahai para utusan, kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Makanlah oleh kalian dari at-thayyibat, dari hal-hal yang baik, wa'malu sholiha, dan beramal sholihlah kalian. Ini perintah kepada para rasul. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian dari apa-apa yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan hadisnya, summa dzakara ar-rajul. Kan beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki atau seseorang. Yutilus safara. Dia melakukan perjalanan yang lama, perjalanan yang jauh. Ash'atha aghbara. Ketika melakukan perjalanan kondisinya yaitu dalam kondisi kusut, kondisi berdebu, lusuh.
yamuddu yadahi ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, dan mengucapkan ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Di saat dia melakukan ini, di sisi lain wa mat'amuhu haramun, akan tetapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Maksudnya yang dimakan dan diminum dari yang haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian yang dipakai juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia ghudhiya, yaitu dia itu dihidupi dengan satu yang haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin dia akan dikabulkan doanya. Rawahu Muslim. Hadis ini jamaah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di akhir hadis terkait dengan masalah doa, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin dikabulkan doanya. Maka kita lihat dari awal penjelasan hadis ini. Di bagian awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadisnya, innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib. Allah itu baik. Ini merupakan penjelasan yang jelas bahwasanya yang namanya kebaikan itu harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kebaikan yang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan tidak. Ya, keburukan tidak boleh diarahkan, diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, dia punya dua potensi. Potensinya baik dan juga buruk. Maka untuk Allah SWT tidak ada yang buruk, semuanya baik. Berdasarkan dari sini, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik. Apa maksud daripada baik di sini? Disebutkan oleh di antaranya Syekh Utsaimin menjelaskan tentang masalah hal ini. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik atau maha baik, yaitu thayyibun fi dzatihi, baik di dalam zatnya, thayyibun fi sifatihi, baik di dalam sifatnya, wa thayyibun fi af'alihi, dan baik di dalam perbuatan-perbuatannya. Maka disini oleh wa'azani wa'azakullah, ketika kita memahami hadis singkat ini, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, ini baik dari zatnya Allah, baik dari sifat-sifatnya Allah, ataupun perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Keseluruhan. Ya, keseluruhannya adalah baik. Oleh karena itu ketika kita sudah menetapkan hal ini, menetapkan bahwasanya itu maha baik, maka tidak boleh kemudian seseorang dia itu memberikan nilai negatif kalau bahasa kita, meskipun sedikit, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya orang baik, ya berarti tidak ada keburukan. Ya, namanya baik itu berarti tidak ada keburukan. Kalau ada keburukan berarti tidak dikatakan baik. Ya, mungkin dia masih mengarah kepada kebaikan. Tapi ketika baik sudah dikatakan baik, berarti tidak ada buruknya. Ini diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang menegaskan tentang hal ini, kebaikan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 40. Allah berfirman, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi seseorang walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah itu adalah benda terkecil yang ada di dunia ini, di alam ini. Apakah itu namanya biji sawi, atau namanya atom, atau namanya apa saja, maka Allah tidak pernah mendolimi hambanya
yaitu seberat biji sawi, sekecil apapun, tidak pernah mendoliminya. Namun kalau kita melihat fakta yang ada orang yang mereka itu misalkan terkena musibah, ada orang yang mereka itu kecelakaan, kemudian terkena bencana alam dan yang lainnya. Padahal yang menentukan itu adalah Allah. Yang mentakdirkan itu terjadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak memungkirinya. Kejadian alam, apakah itu bencana, gunung meletus, banjir, tsunami dan yang lainnya, itu adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau seseorang dia kecelakaan juga ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sakit ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi meskipun demikian, kita tidak boleh memahami Allah mendolimi dia. Karena apa? Ya karena tidaklah Allah menetapkan sesuatu, Allah menjadikan sesuatu itu kecuali di situ ada kebaikannya, bahkan kebaikannya lebih besar. Bahkan kebaikannya lebih besar. Ini prinsip yang dipegang oleh seorang mukmin ketika dia melihat dengan kasat mata ada sesuatu yang tidak baik, yang dimana itu sudah terjadi, maka dia husnudzon billah. Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia menanyakan kenapa Allah kok menjadikan seperti ini, kenapa Allah kok menjadi seperti ini, tidak. Ya, yang ditanyakan bukan Allahnya, tetapi dia menanya balik dirinya, kenapa diri saya salah apa sehingga Allah memberikan cobaan semacam ini? Apakah di masyarakat ada kejadian ini sehingga Allah memberikan seperti ini? Jadi yang dilihat bukan Allahnya yang telah menetapkan kejadian itu, tapi sebabnya dari manusia itu sendiri. Karena itu para jamaah yang Allah Ta'ala, thayyib yaitu kebaikan yang diarahkan kepada Allah Ta'ala itu maha sempurna, baik dari zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah itu maha baik, ya, tidak ada sedikit pun kekurangan, ya, tidak ada sedikit pun celah, yang dimana juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang hal ini, bahwasanya kebaikannya Allah Ta'ala di sini ini bermakna adalah tayyibun at-tayyibu al-munazzah, yaitu baik yang disucikan darinya anin naqaisi wal khaba'is, dari berbagai macam kekurangan dan berbagai macam yang buruk. Fayakunu bimaknal kudus, maka ini bermakna suci, bermakna yaitu suatu kesucian. Jadi kebaikan yang Allah miliki ini sempurna, dan memang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini catatan penting para jamaah, bahwasanya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memahami kata ini, maka kita akan mudah untuk ketika melihat ada orang lain memiliki kekurangan, namanya juga manusia, dia ada kekurangan. Kita akan memaklumi kekurangannya. Bukan malah kemudian kita mengatakan kamu kok seperti itu, tidak bisa seperti dia, seperti ini. Namanya orang tidak sempurna, satu sama lain tidak sama. Maka kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang-orang biasa seperti kita, Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau juga pernah lupa. Beliau pernah lupa. Karena beliau juga Abdullah. Beliau adalah juga hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang hamba, maka kadang-kadang lupa. Maka ini menunjukkan ketidaksempurnaannya. Akan tetapi kelupaan Rasulullah SAW ini tidak sama dengan lupanya kita. Kalau lupanya kita kadang-kadang lupa tanpa ada manfaat sama sekali. Tapi lupanya Rasulullah SAW itu membawa manfaat. Sebagaimana ketika sholat seharusnya 4 rakaat, sholat 2 rakaat, lupa Rasul, akhirnya diingatkan, akhirnya digenapi
jadi 4 dan muncul yang namanya syariat sujud sahwi. Ini adalah faidah dari lupanya Rasulullah SAW dan memang Allah mengatur demikian. Nah, inilah ya ikhwah, a'azani wa azkullah. Ingat bahwasanya yang namanya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, setelah kita bacakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik juga. Karena Allah Maha baik, maka tidaklah diterima kecuali yang baik-baik saja. Di sini apa yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak diterima? Ini mencakup menyeluruh. Baik itu berupa keyakinan ataupun berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Allah akan menerima keyakinan yang baik. Allah akan menerima ucapan yang baik. Allah akan menerima perbuatan yang baik. Karena di dalam diri kita, dalam keseharian kita ini tercakup 3 hal ini. Keyakinan, ucapan, perbuatan. Maka dari itu, Allah akan menerima apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apakah berupa keyakinan, berupa ucapan, atau berupa perbuatan, itu kalau baik. Itu kalau baik. Karena yang kita usahakan itu bisa baik, bisa buruk. Dan memang di alam semesta ini berpasang-pasangan, ada yang baik, ada yang buruk. Dikatakan baik karena ada yang buruk. Dikatakan positif karena ada yang negatif. Maka kita lihat beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-100. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith." Yang artinya, qul katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yastawi, tidaklah sama. Namanya tidak sama ya beda. Al khabithu wat thayyibu. Sesuatu yang khabith, yang buruk dan yang thayyib, yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Dan memang inilah para jamaah, syaitan tidak henti-hentinya demikian. Diri kita, jiwa kita itu selalu ditarik-tarik untuk kepada hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk. Dan yang menarik itu memang itu. Kalau sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak buruk itu ya bahasanya enggak menarik. Tidak menarik. Yang menarik adalah hal yang buruk. Contohnya seperti sekarang, kajian. Ya. Ini satu hal yang tidak menarik. Meskipun baik tapi tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Ya karena datang, duduk, diem, dengarkan tok ya sampai 1-2 jam enggak ngapa-ngapain. Ya, kalau tidak konsentrasi ya ngantuk kan begitu, nggak menarik. Coba antum 2-3 jam berada di lapangan misalkan, apakah itu main olahraga ini atau berada di satu tempat rekreasi, 4-5 jam nggak terasa, ya, nggak terasa di sana. Itulah yang menarik, demikian. Oleh karena itu sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Meskipun ya banyak keburukan yang menarik hatimu. Sudah dijelaskan Allah Ta'ala bahwasanya hati kita itu kecondongannya itu kepada hal yang buruk. Ya, makanya pentingnya materi yaitu tazkiyatun nafas, penyucian jiwa itu di sini. Kita harus menjaga hati kita jangan sampai condong kepada hal-hal yang buruk. Harus dijaga hati kita, jiwa kita untuk terus berada di atas kebaikan. Dan dimisalkan pula oleh Allah SWT kebaikan dan keburukan seperti ibarat pohon. Ibarat pohon. Dalam surat Ibrahim
Di ayat yang ke-24 Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimanakah Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibah, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik adalah kalimah la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Kasyajaratin thayyibah. Kalimat yang baik diumpamakan oleh Allah seperti pohon yang baik pula. Bagaimana sifatnya? Sifat intinya asluha sabitun wa far'uha fis sama. Pohon yang baik itu adalah asluha sabit. Itu pokoknya, akarnya itu kuat. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang tinggi. Pohonnya pohon yang sehat. Ya, kekar, kokoh, kuat. Akarnya menghujam ke dalam, kemudian cabangnya, dahannya, daunnya, buahnya itu adalah segar, ya, sehat. Ini permisalan kalimatun thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Yang utama adalah la ilaha illallah. Di dalam ayat yang ke-26 Allah berfirman, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah. Dan juga Allah buat perumpamaan kalimat yang buruk, ya, kalimat-kalimat yang buruk, apakah itu celaan, cercaan, bahkan kalimat-kalimat kesyirikan, itu seperti kasyajaratin khabisah, seperti pohon yang buruk pula. Lawannya, akarnya itu tidak menghujam, ya, diterpa angin sebentar jatuh. Kemudian dahannya juga tidak terlalu tinggi, jarang, ya, kena angin mudah jatuh. Maka ini adalah syajaratin khabisah. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Dan yang terkait dengan hal-hal yang sudah pernah kita sampaikan, masalah halal dan haram, maka Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157. Di dalam ayat itu Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Yang artinya yaitu dialah yang menghalalkan bagi kalian, yaitu at-thayyibat, yang baik. Allah merintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada umatnya, yaitu dihalalkan yang baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan diharamkan kepada mereka hal-hal yang buruk. Maka setiap kebaikan itu membawa manfaat. Adapun keburukan membawa celaka. Ayolah ikhwah hazani wa azakumullah. Ini kalimat di dalam petikan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kemudian di dalam lanjutan hadis ini, wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin. Perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada yang beriman itu disejajarkan seperti perintah kepada para rasul. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya bagaimanakah derajatnya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi perintahnya disamakan, tidak dibedakan. Dalam ayat yang kita sebutkan tadi itu, bahwasanya yang pertama disebutkan bagaimanakah Allah memerintahkan kepada para rasul. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Yaitu Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian dari hal-hal yang baik, wa'malu sholiha, dan beramalah kalian dengan amalan yang soleh. Kerjakanlah amal yang soleh. Panggilannya ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, jamak bentuknya. Bukan rasul, kalau rasul itu satu, kalau rusul itu banyak.
menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya kepada satu rasul saja, tapi seluruh rasul yang ada disuruh makan makanan yang baik alias halal dan mengerjakan yang saleh, yaitu amalan yang saleh. Ketika berfirman kepada kaum mukminin dalam surat Al-Baqarah 172, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Nah, di sini ya ikhwah azani wa zakullah, secara perintah maka sejajar baik kepada para rasul ataupun kepada orang-orang yang beriman. Dan melakukan amalan soleh itu adalah di antara bentuk tanda kesyukuran, di antara bentuk tanda kesyukuran. Jadi rasa syukur itu adalah bukti amalan yang saleh. Sebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lainnya surat Al-Baqarah juga. Jadi lanjutan dari ayat yang kita sebutkan di sini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Jadi kalau tadi dikatakan di hadisnya hanya sampai ma razaqnakum, ya, tidak diteruskan ayatnya, maka lanjutan ayat itu yaitu washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas. Yang pertama Allah perintahkan kepada para rasulnya, kulu minat thayyibat, makan oleh kalian halal yang baik. Maka pada orang-orang mukmin, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini satu sisi. Yang kedua, para rasul dikatakan wa'malu sholiha, kerjakanlah amalan soleh. Maka dalam ayat berikutnya ketika menyuruh kepada orang beriman, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur ini termasuk salah satu jenis amalan yang soleh. Nah, maka faedah yang kita ambil di sini para jamaah, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan yaitu derajat yang tinggi kepada orang-orang yang beriman terkait dengan hal ini, yaitu makan makanan yang baik. Baik, sebelum kita masuk ke bagian yang berikutnya, kita akan sampaikan terkait dengan yaitu lafadz yang tadi layak balu illa thayyiba, tidak akan diterima kecuali yang baik. Maka sepintas tadi kita katakan apanya, ya semuanya. Kalau kita simpulkan ada dua, yang tidak diterima itu apanya? Yang pertama, bahwasanya layak balu illa thayyiban, tidaklah diterima oleh Allah kecuali yang baik. Yang tidak diterima itu yang pertama artinya dalam arti orang yang dia itu melakukan amalan perbuatan tidak mendapat pahala atau tidak mendapat ganjaran. Dia melakukan amalan, amalannya oleh Allah tidak diterima. Maksudnya tidak diterima adalah tidak diberi pahala, tidak diberi ganjaran. Amalannya tetap dilakukan, ya, tapi tidak mendapatkan pahala. Ini berdasarkan salah satu hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, di mana Allah berfirman ketika menyebutkan tentang orang-orang yang mereka mendatangi para dukun atau peramal. Dia bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Yang artinya man ata arrafan, barang siapa datang kepada arraf, mendatangi tukang ramal atau dukun. Fasa'alahu an syai', datang bertanya. Ini hanya datang dan bertanya. Setelah bertanya dijawab oleh dukunnya, dia tidak membenarkan. Nah, ini hanya bohong aja ini. Orang tanya begini kok jawabannya seperti itu. Tapi dia sudah datang, dia sudah bertanya. Apa akibatnya ketika dia datang kepada dukun, kepada peramal?
lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman ay lailatan. Tidak diterima salatnya 40 hari. Berarti ini maknanya apa? Maknanya dia tetap punya kewajiban melakukan salat. Karena seorang muslim ya, melakukan salat. Tapi salatnya selama 40 hari yang dia lakukan setelah dia tanya kepada dukun tadi itu selama 40 hari tidak mendapatkan pahala. Tapi dia tetap wajib melakukannya. Ya, tetap wajib melakukannya. Ini sebagai balasan bagi dia karena dia melanggar yaitu syariat, mendatangi tukang ramal atau dukun dan bertanya kepadanya. Di dalam hadis lainnya ketika dia datang bertanya dan membenarkan lebih parah lagi, ya. Man ata arrafan kahinan fasalu wasaddaqahu. Siapa yang datang kepada tukang ramal dukun kemudian bertanya dan membenarkannya, ya. Faqad kafara bima unzila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya keluar dari Islam. Ya. Maka di dalam hadis ini diambil faidah, orang dia melakukan amalan perbuatan yang dimana amalannya adalah amalan yang benar, tapi Allah tidak menerima. Yang tidak diterima adalah bukan amalan, tapi Allah tidak memberikan ganjaran. Karena terancam itu tadi, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman aw lailatan. Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kalau dia tidak sholat, ya utangnya banyak. Sudah melakukan perbuatan tidak benar, nggak sholat lagi. Ya, utangnya numpuk kan begitu. Punya tanggungan yang banyak. Ini sholat aja tidak diterima atau maksudnya tidak diberi ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan ini para jamaah. Ya. Kita yang sholat setiap hari, alhamdulillah, apakah kita bisa memastikan bahwasanya sholat kita diterima oleh Allah Ta'ala, sholat kita diberi ganjaran Allah Ta'ala? Tidak ada yang bisa memastikan, ya. Makanya bentar ya. Jadi kita tidak bisa memastikan yang terkait dengan sholat kita apakah diterima atau tidak, karena memang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada di sini, bahwasanya seorang yang dia itu ketika tidak diterima pahalanya, itu bermakna bahwasanya lam tuqbal ay lam yakbal illa thayyibah. Allah tidak menerima yaitu kecuali yang baik. Maksudnya tidak diberi ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Thayyib. Sekarang makna yang kedua. Apa maksudnya Allah tidak menerima kecuali yang baik? Ini sebagaimana kita pahami, yaitu ketika seorang melakukan amal perbuatan ternyata amalannya itu batal. Ya, amalannya adalah amalan yang batal. Sudah melakukan tapi batal. Contohnya apa? Seperti dalam hadis Rasul bersabda, la tuqbal sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Bahwasanya salat seseorang di antara kalian tidak diterima idza ahdasa, jika kalian berhadas sampai dia wudu. Sampai dia wudu. Artinya kalau dia itu sudah wudu sebelumnya, kemudian mau sholat atau sudah sholat, hadas. Ya, mau sholat atau sudah sholat, kemudian dia berhadas. Kemudian dia, bahasa kita itu eman-eman, sudah mau salam tapi batal begitu atau berhadas. Akhirnya diteruskan, sudah tinggal sedikit nggak apa-apa. Nah ini berarti apa? Ya tidak diterima karena dalam kondisi batal begitu. Makanya ini makna yang kedua yang lebih jelas, artinya kita lebih mengetahui bagaimanakah amalan kita itu diterima atau tidak. Ya, karena namanya batal maka tidak diterima. Nah ini terkait dengan katakanlah amal ibadah.
Nah, yang menjadi permasalahan manusia ini, kalau urusan ibadah mungkin dia bisa langsung menerimanya dan dia tahu. Yang menjadi masalah itu kalau dalam masalah harta. Dalam masalah harta. Maka perhatikan beberapa penjelasan di sini, yaitu di antaranya di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang ini terkait dengan masalah harta yang haram. Harta yang haram. Maka ini ujian bagi manusia. Ujian bagi seorang muslim bahkan. Ketika dia memiliki harta dan dia tahu hartanya adalah harta yang haram, bagaimana dia memperlakukan harta tersebut. Hadisnya berbunyi, Rasul bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Bahwasanya tidak diterima sholat tanpa bersuci, tanpa toharoh. Kalau ini insya Allah sudah jelas. Ya, sholat tidak akan diterima kalau dia tidak toharoh, tidak bersuci. Penjelasan yang awal ketika seseorang itu bisa memahami dengan mudah, mau sholat, dia itu padahal belum wudu dan memang sebelumnya sudah batal, tapi tidak wudu, ya nggak diterima sholatnya. Ya, nggak diterima sholatnya karena tidak sah. Tapi bagaimana dengan lanjutan hadisnya? Wala shadaqatun min gululin. Dan juga tidak diterima shadaqah min gulul, dari sesuatu yang gulul. Gulul adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Intinya dia shadaqah tapi barang, uang, harta yang disedekahkan adalah yang haram. Ya, yang haram. Maka ini adalah tidak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah, kemudian tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pentingnya kita untuk memperhatikan bagaimanakah ketika kita itu memanfaatkan harta ini. Nah, sebelum atau kita langsung menyampaikan contohnya terkait dengan harta haram ini, supaya kita nanti tidak ada istilahnya eman. Eman itu bahasa Indonesianya apa ya? Sayang. Sayang. Sayang itu berbagai makna. Sayang sekali. Ya, itu pun juga maknanya beberapa. Maka kita bicara sekarang terkait dengan sedekah dengan uang yang haram. Ya, uang yang haram. Supaya kita tidak memudah-mudahkan. Maka sedekah dengan yang haram itu bisa terjadi dalam dua bentuk. Dalam dua bentuk. Ya, dua kondisi. Pertama, yaitu uang haram ini didapatkan karena memang perbuatan yang haram. Misalkan dia mencuri, dia merampas, ya, dia merampok, korupsi dan yang lain-lainnya. Maka kalau orang dia itu bersedekah, ya, dengan uang ini, ingat, dia bersedekah dengan ini seakan-akan dia mengeluarkan sedekah dengan uang yang haram tadi itu. Maka bagaimanakah kondisinya? Maka yang demikian itu tidak akan diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama, karena dia mendapatkan harta itu dengan cara yang haram. Apakah mencuri, merampok, ya korupsi. Itu caranya adalah haram. Maka hartanya juga haram juga. Meski ketika dia sedekahkan, itu adalah harta haram, ya Allah tidak akan menerimanya. Malah justru ya, dia bisa mendapatkan dosa karena sedekah itu. Bisa mendapatkan dosa karena sedekah itu. Kenapa? Karena uang yang dia ambil itu kan bukan miliknya. Bukan miliknya. Setelah dia ambil, kemudian dia sedekahkan, dosanya di mana?
dia mengambil harta orang lain, ya, kemudian dia sedekahkan, selain dosa mengambil, ketika sedekah itu kok juga dosa? Dosanya di mana? Saya ulangi ya. Jadi ini dia mencuri katakanlah. Dia mengambil harta orang lain dengan mencuri. Mencuri perbuatan haram. Dia sudah mendapatkan harta ini. Ya, kemudian harta yang dia miliki itu disedekahkan. Dosanya di mana? Memberikan harta yang haram kepada orang lain. Di situ. Nah, sekarang gambarkan seperti ini. Ada orang pencuri, ya, dia memiliki harta. Setelah dia mencuri harta tersebut, maka dia lapar. Dia mampir ke warung, bukan masalah sedekah tapi. Dia makan di sana. Dia membayar dengan uang itu. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Nah, di sini oleh ada dua sisi yang berbeda yang kita sebutkan. Kalau dia membelanjakan harta itu untuk kebutuhannya, ya, maka bagi dia uang itu haram. Bagi dia uang itu adalah haram. Akan tapi bagi penerimanya itu tidak. Ya, bagi penerimanya, bagi penjualnya itu tidak. Ya, karena dia menerima uang itu bukan karena dia karena dia itu melayani pencuri ini tidak, tapi karena jual beli. Karena jual beli. Ya, kecuali kalau dia penjualnya tahu ini hasil curian kemudian dipesani begini-begini, bahkan sebelum mencuri dia bilang, "Tolong siapkan ini, nanti malam saya akan mencuri dan akan dapat ini. Nanti kita pesta dengan itu," ya sama-sama, itu namanya ta'awun 'alal ismi wal udwan. Tidak boleh itu semuanya. Nah, kembali ke yang pertama tadi, kalau seorang dia itu mencuri, kemudian dia memiliki harta curian dan dia disedekahkan, maka ini berdosa. Berdosanya karena apa? Karena dia ketika mensedekahkan itu, ini hartanya siapa? Hartanya orang lain. Dia tidak izin. Enggak izin kepada orang yang dicuri. Ya bahasanya enggak mungkin lah izin dia mencuri. Ya karena itulah makanya tidak boleh begitu. Ya, maka itu tidak dibolehkan. Jadi bukan hanya lantaran karena sedekah kemudian itu bebas boleh saja. Maka dilihat dari beberapa sisi di sini. Maka yang pertama, mensedekahkan harta yang dia itu hasil usahanya atau mendapatkannya dari yang haram, maka ketika dia sedekahkan atas nama dirinya itu juga tetap haram. Karena itu bukan hartanya. Karena bukan hartanya. Kemudian bagian yang kedua yaitu terkait dengan harta haram ini. Ketika dia itu mencuri, atau dia itu merampok, atau dia itu korupsi, tapi dia mensedekahkan atas nama orang yang memiliki harta. Atas nama orang yang memiliki harta. Ya, mungkin dia tahu, ya. Kenapa kok dia mensedekahkan atas nama pemiliknya itu? Dia tahu tapi dia tidak bisa menemukan. Mungkin karena jaraknya sudah lama. Dia katakanlah ketika masih jahil, misalkan dia punya pekerjaan yang haram itu mencuri. Ketika dia itu sudah tua, dia taubat, dia baru ingat dulu pernah mencuri. Dan dia masih ingat bahwasanya harta yang dicuri sekian. Tapi dia mau mengembalikan kepada orang itu sudah tidak tahu arahnya, orangnya di mana, masih hidup itu tidak ngerti. Akhirnya dia mensedekahkan harta tersebut atas nama orang atau pemilik harta, bukan atas nama dirinya. Bukan atas nama dirinya. Kalau misalkan dia masih bisa menemui
pemilik harta apakah orangnya ataupun ahli warisnya, dia wajib mengembalikan kepada ahli warisnya tersebut. Tapi kalau memang tidak bisa, maka caranya seperti itu, yaitu dia mensedekahkan atas nama pemilik harta. Ya, ketika dia tidak bisa menemukan orang yang memiliki harta ini. Nah, itu yang dibolehkan dengan catatan. Dengan catatan ketika dia itu mensedekahkan harta tersebut, ternyata dalam perjalanan ahli warisnya mungkin mengetahui, ya, dan menuntut, maka dia harus mengganti. Dia harus menggantinya, dan yang sudah disedekahkan itu baru menjadi milik dia. Ya, ini insyaallah pada waktu yang lalu pertanyaan sempat kita sampaikan. Nah, ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Oleh karena itu di dalam masalah harta yang haram ini kita jangan bermudah-mudah. Kalau kita tahu yang haram, sudah tinggalkan yang haram. Tinggalkan yang haram. Kita tidak perlu untuk katakanlah bahasanya eman, uangnya banyak dan seterusnya. Daripada nanti kita misalkan ada orang punya yaitu riba, ya, bunga yang di bank itu eman, kalau tidak diambil nanti digunakan untuk begini dan begitu. Itu uang haram itu. Itu uang haram. Kalau kita tidak mengurusi, kita tidak mendulikan, kita benci dengan itu, selamat kita. Tapi ketika ada orang yang manfaatkan, diambil nanti dimanfaatkan untuk fasilitas umum. Meskipun secara fikih ada yang membolehkan semacam itu. Tapi hati-hati, itu uang. Itu uang, itu harta, dan uang harta itu adalah fitnah. Ya, ini yang harus diwaspadai. Ibaratnya begini. Ada katakanlah orang-orang yang mereka itu sebelumnya punya tabungan yang banyak sehingga bunganya di tabungan itu mencapai ratusan juta, misalkan demikian. Kalau tidak diambil eman, ya kan? Tapi diambil untuk fasilitas umum, ya itu secara hukum fikih boleh. Ya, tapi yang menjadi pertanyaan ketika setelah dia mengambil, mampu atau tidak orang yang mengambil dan mengelola ini, dia tidak tertarik dengan harta tersebut. Kalau dia bisa menjaga dirinya, bahwasanya harta tersebut akan terpakai seperti yang diinginkan, yaitu untuk fasilitas umum dan yang lainnya, maka itu bisa selamat dia. Tapi kalau melihat harta yang banyak, kemudian dia tergiur, wah nanti begini, meskipun dia mengambil sedikit saja, maka itu akan haram baginya. Karena itu harta haram. Harta haram, misalnya jadi panitianya begini ya, nanti akhirnya gimana panitia sudah mengelola ini masa tidak dapat bagian, akhirnya direkayasa, sudah nanti ini bagiannya diambilkan dari sini dan seterusnya. Ujung-ujungnya nanti juga ambil dari situ. Na'udzubillah. Ya, maka ini dihindari. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Baik. Itu yang terkait dengan masalah bagian yang pertama, bahwasanya hendaklah kita itu memakan rezeki yang Allah berikan yang halal. Kemudian sebelum kita masuk ke bagian yang terkait dengan doa, ada sebuah perkataan yang bagus, yang ini secara umum kita sering sampaikan, yaitu syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Tapi di sini ada 5. Ada 5 supaya amal itu menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Dikatakan oleh Abu Abdullah As-Saji, beliau mengatakan rahimahullah, ada 5 hal yang dengan 5 hal ini amal seseorang itu bisa menjadi sempurna. Ada 5 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah yaitu iman dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia beramal itu harus memiliki keimanan. Makanya amalannya orang kafir tidak ada gunanya. Amalannya orang kafir tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi manusia ada gunanya. Di sisi Allah tidak ada gunanya sama sekali. Karena apa? Karena tidak beriman. Harus memiliki iman. Yang kedua, dia mengenal kebenaran. Dia mengenal kebenaran. Artinya bahwasanya ketika dia beramal, ini adalah amalan yang benar, amalan yang salah dia tahu. Yang ketiga adalah ikhlas, mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat yaitu beramal sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3-4 ini sudah biasa kita sampaikan. Maka yang pertama dan kedua yaitu iman, yang pertama, yang kedua tadi mengenal kebenaran. Kemudian ikhlas, mutaba'ah. Yang terakhir ini yang ada hubungannya dengan ini yaitu memakan yang halal. Yaitu memakan yang halal. Jadi kalau orang ingin amalnya sempurna, maka terpenuhi 5 kriteria ini. Beliau lebih lanjut mengatakan, ya, jika salah satu dari kelima hal ini hilang, tidak ada, ya, maka amalannya tidak sempurna, artinya amalannya tidak naik. Amalannya maksudnya yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalannya tidak sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya amalan itu di bawah naik. Ya, sebagaimana Allah firman dalam surat Fatir ayat yang ke-10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'u. Allah berfirman, ilaihi, kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala, yas'adul kalimut thayyib, akan naik yaitu ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik akan naik. Maksudnya itu menuju Allah taala. Oleh malaikat dibawa naik kepada Allah taala. Wal amalus sholihu yarfa'u, dan amal soleh maka Allah juga akan mengangkatnya. Dan amal soleh juga akan diangkat, dibawa naik. Maksudnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, jika ada seseorang dia mengenal Allah, dia mengenal Allah, beriman, tapi dia tidak mengenal kebenaran, ya, tidak mengenal kebenaran, ya tidak ada gunanya. Mengenal Allah tapi tidak mengenal kebenaran. Contohnya orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikun. Dia kenal kepada Allah Ta'ala, tapi dia tidak tahu kebenaran, artinya dia beribadah kepada Allah sebagiannya, tapi juga kepada yang lainnya. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Kalau ada orang beriman kepada Allah, mengenal kebenaran, tapi tidak ikhlas di dalam melakukan amalannya, juga tidak ada gunanya, tidak diterima. Beriman kepada Allah, mengenal kebenaran, ikhlas, tapi tidak mutaba'ah, tidak mengikuti petunjuk Rasul, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Empat-empatnya dilakukan, tapi kelima tidak, juga sama. Yaitu yang terakhir tadi apa? Memakan makanan yang halal. Nah, inilah yang menjadi pembahasan di akhir ini, bahwasanya ketika seseorang melakukan suatu amalan, kenapa kadang tidak diterima? Ketika dia itu di antara amalannya berdoa tidak diterima, karena makanan yang dimakan adalah makanan yang haram, bukan makanan yang halal. Na'udzubillah. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka di akhir dari hadis ini disebutkan summa dzakara ar-rajul. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu tentang seseorang, menyebutkan seseorang. Yutilus safara, yang orang ini dia melakukan bepergian yang lama sekali. Ash'atha aghbara, yang rambutnya kusut lagi berdebu. Yamuddu yadai ilas sama, menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, dan dia mengucapkan ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanan yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haramun, minuman yang diminum adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang dia pakai pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dicukupi dengan yang haram, dihidupi dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Nah, ini ada dua pembahasan, berarti ada sebab doa dikabulkan dan ada sebab doa tidak dikabulkan. Maka 4 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah 4 sebab yang dikabulkan. Yang pertama disebutkan di situ adalah yutilus safar. Maka di antara sebab-sebab dikabulkannya doa ini adalah orang sedang dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan.
perjalanan yang jauh, apalagi perjalanan yang jauh. Ini diantara sebab dikabulkannya doa. Berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis yang sahih riwayat Hasan, riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya beliau Rasulullah SAW bersabda, salasu da'awatin, ada 3 doa. Ada 3 doa yustajabu lahunna, yang pasti diijabahi. Ya, tidak ada keraguan untuk diijabahi. La syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi 3 macam ini dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, da'watul madzlumi, doa orang yang sedang terdolimi. Orang yang terdolimi, siapapun dia, meskipun orang kafir. Meskipun orang kafir kalau terdolimi dia berdoa mustajab. Ya. Maka orang yang terdolimi doanya mustajab. Maka hati-hati. Ketika kita mendolimi orang lain, segera minta maaf. Ya, jangan sampai kita nanti didoakan keburukan padanya. Wa da'watul musafir, ini yang jadi pembahasan kita. Doanya orang yang sedang musafir, dalam bepergian, sedang bepergian. Ini diantara sebab dikabulkannya doa. Wa da'watul walidi liwaladihi, dan doanya orang tua kepada anaknya. Maka di dalam riwayat lainnya disebutkan bahwasanya doanya orang yaitu bidzahril ghaib, yaitu dengan tidak diketahui orang yang ada di situ atau dari jauh, ini juga mustajab. Kenapa perjalanan lama ini menjadi salah satu sarana, salah satu sebab dikabulkannya doa? Maka kondisinya bisa jadi demikian. Karena dia itu di tempat yang asing, di sana mungkin dia itu banyak kesulitan, tidak seperti di rumahnya. Ya, sehingga dia ketika minta tolong kepada siapapun juga belum tentu mau. Ya, karena dia orang baru di situ. Karena dia dalam perjalanan. Maka tidak ada yang diminta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesungguhan dia dalam meminta kepada Allah itu akan lebih besar, ya, daripada dia meminta kepada orang sekitar. Karena sekitarnya dia tidak kenal, dia tidak tahu. Ini adalah salah satu sebab kenapa orang yang bepergian lama itu doanya dikabulkan. Nah, ini dikecualikan kalau orang itu bepergian lama tapi ya tidak merasakan kesusahan, seperti orang yang hanya ya bahasanya rekreasi saja, keliling dunia begitu, ya itu nggak susah karena udah punya punya perbekalan yang cukup dan yang lainnya. Ini gambaran orang yang pergi lama dan mungkin bekalnya semakin lama semakin habis dan dia tidak ada tempat untuk katakanlah meminta dan yang lainnya. Maka ketika berdoa kepada Allah itu sarana untuk dikabulkannya doa. Kemudian yang kedua, yaitu dalam kondisi kusut berdebu. Dipertegas di dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, rubba ash'atha dhi timraini lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Yang artinya bisa jadi ash'atha, orang yang rambutnya kusut berdebu, dhi timrain, yang dia mempunyai 2 pakaian lusuh. Ya, 2 pakaian lusuh. Lau aqsama 'ala Allah, sekiranya dia itu bersumpah, maksudnya berdoa kepada Allah, la abarrahu, pasti dikabulkan. Kenapa ini pakaian yang lusuh, kusut ini menjadi sarana dikabulkannya doa? Secara umum ya azani wa asqullah, pakaian yang lusuh, pakaian yang berdebu, pakaian yang usang bahkan, maka ini menunjukkan jauh dari yang namanya kemewahan. Bahkan menunjukkan yaitu kesederhanaan, atau lebih dari itu yaitu ketawaduan. Dan ini tidaklah hanya sekedar terpaksa saja. Bahkan disebutkan ketika Rasulullah SAW itu keluar rumah untuk mengerjakan istisqa, salat istisqa, salat minta hujan, maka beliau keluar dengan pakaian yang usang, pakaian yang
usang pakaian yang katakanlah yang sudah lama. Tujuannya adalah apa? Untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena butuh kepada Allah taala, maka merendahkan dirinya. Inilah asal dari apa? Asal dari seorang yang dia itu ibadah. Ya, seorang ibadah adalah dengan cara merendahkan diri. Ada sebuah riwayat sebutkan bahwasanya ada keponakan Muttarif bin Abdullah di penjara. Ya, kemudian Muttarif bin Abdullah ini mengenakan pakaian yang usang miliknya dan mengambil tongkat dengan tangannya. Beliau seorang yang kaya, orang yang punya kedudukan. Tapi ketika ada yaitu keponakannya sedang di penjara, dia berdoa kepada Allah supaya dimudahkan, mudah dikeluarkan. Maka ketika memakai pakaian yang lusuh, pakaian yang usang begitu, ada orang yang bertanya, mengapa engkau melakukan hal ini wahai Muttarif? Maka beliau menjawab, aku merendahkan diri di hadapan Robku. Aku merendahkan diri di hadapan Robku, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepadaku untuk keponakan. Semoga menolong keponakanku ini. Ini menunjukkan bahwasanya pakaian yang lusuh, pakaian yang usang, yang itu bisa jadi salah satu sebab dikabulkannya doa. Kalau kita balik pemahamannya para jamaah, ketika orang mau berdoa, sementara dia pakaiannya itu pakaian yang ya pakaian syuhrah, pakaian popularitas, kebesaran dan yang lain-lainnya, itu malah justru nanti tidak menunjukkan ketawadukannya, tidak menunjukkan ketawaduannya. Ini sebab yang kedua. Yang ketiga adalah dia menengadahkan tangan. Ya, menengadahkan tangan ke langit. Ini juga salah satu sebab dikabulkannya doa. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, maka disebutkan Rasul bersabda, innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifra khaibatain. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun karimun. Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Ini menunjukkan bagaimana Allah punya sifat malu. Ya, punya sifat malu. Allah punya sifat malu, punya sifat senang, punya sifat marah dan yang lainnya. Ya. Maka di antara sifat Allah adalah hayyun karim. Allah maha pemalu dan maha mulia. Jadi malu yang mulia, bukan malu yang tidak mulia. Rasulullah SAW juga menunjukkan bagaimanakah beliau seorang yang pemalu. Oleh karena itu ini adalah sifat yang mulia. Bagaimanakah sifat malunya Allah di sini terkait dengan pembahasan ini? Idza rafa'ar rajul ilaihi yadayhi. Ketika seseorang itu mengangkat tangannya kepadanya, meminta kepada Allah Ta'ala. Ayyaruddahu masifra. Kemudian Allah mengembalikan tangan itu dalam keadaan sifr, kosong. Ya, artinya tidak dikabulkan khaibatain, yaitu tidak mendapatkan apa-apa. Allah malu. Tidak ada orang mengangkat tangan berdoa, kemudian setelah selesai berdoa, tangannya turun, ternyata Allah tidak mengabulkan. Allah malu. Maksudnya malu berarti Allah akan mengabulkan. Allah akan mengabulkan doanya orang yang salah satu sebabnya dengan mengangkat tangan. Maka ini adalah syariat di dalam berdoa adalah dengan mengangkat tangan di antaranya. Ayyuhal azani wa azakullah. Nah, terkait dengan mengangkat tangan ini mungkin sedikit kita tambahkan penjelasannya, ya. Bagaimanakah doa atau mengangkat tangan ketika di dalam masalah doa ini? Ada sebuah perkataan ini supaya kita nanti paham bagaimanakah cara mengangkat tangan ketika berdoa. Kita nukilkan dari yang lainnya. Ada perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimana beliau di sini menjelaskan terkait dengan cara mengangkat tangan di dalam berdoa. Beliau katakan ada tiga hal. Ada tiga hal. Yang pertama adalah al-mas'alah, doa berupa permintaan.
antar fa'ayadaika hadwa mangkibaik. Kalau doa permintaan, caranya adalah engkau mengangkat kedua tanganmu sebatas pundak atau sekitarnya. Sebatas pundak atau sekitarnya. Au nahwihima atau yang sekitarnya. Wal istighfaru antasyira bi usbu'in wahidah. Kalau istighfar tadi masalah yang pertama, kedua istighfar itu dengan cara yaitu menunjukkan satu jari. Dengan mengisyaratkan satu jari ke atas. Yang ketiga wal ibtihal, adapun ibtihal doa yang sungguh-sungguh, antamudda yadaika jami'an, kamu mengangkat tanganmu seluruhnya, yaitu tinggi-tinggi. Nah, penjelasannya oleh ikhwah azani wa azakumullah. Yang pertama adalah doa yang jenisnya adalah jenis masalah, bukan masalah ya, jenis masalah permintaan. Yaitu jenis yang dilakukan seorang ketika dia menginginkan atau punya hajat, maka dia kemudian berdoa. Kita sebutkan dulu beberapa pendapat atau perkataan dari para imam, khususnya yaitu para imam yang 4, di sini disebutkan 3. Kalau Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwasanya cara mengangkat tangannya, bahwasanya kedua telapak tangan itu dibuka dan tidak saling menempel. Ini Imam Hanafi. Jadi dua tangan ini dibuka tidak menempel, melainkan ada celah di antara keduanya. Jadi pokoknya nggak nempel, ada dibuka begini. Ini Imam Al-Hanafi. Jadi dua tangan yang menengadah ini tidak dijadikan satu. Ada Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya telapak tangan mengarah ke langit dan punggung mengarah ke tanah boleh ditempel atau boleh tidak. Imam Asy-Syafi'i, maka beliau adalah membolehkan apakah ditempel ataukah tidak. Jadi ditempel boleh, tidak pun juga boleh. Kemudian yang berikutnya, Imam Hambali maka berpendapat yaitu kedua tangan ditempelkan. Nah, berarti Imam Syafi'i berada di tengah-tengah. Imam Hanafi tidak ditempelkan, Imam Hambali ditempelkan, ya. Imam Syafi'i boleh ditempel, boleh tidak. Nah, adapun yang ditempelkan ini yang banyak dikuatkan oleh para ulama, ya. Yaitu di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan dari At-Tabrani, ya. Ini tapi ada dhaifan sanad di dalamnya, bahwasanya yaitu digabungkan. Kemudian bagaimanakah model mengangkat tangannya ini? Maka ada beberapa model di dalam mengangkat tangan. Yang pertama tadi adalah yaitu sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak. Ketika berdoa sejajar dengan pundak, maka yang namanya ini apa? Telapak tangan ini mengarah ke langit. Mengarah ke langit, adapun punggungnya ini ke bumi. Jadi arahnya atas dan bawah begini. Ya, meskipun tidak harus lurus begini, ya, tapi intinya yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Itu berada di depan pundak. Ini bentuk yang pertama, yaitu berdasarkan dari hadis dari Ibnu Umar dan yang lainnya. Jadi di atas di pundak. Kemudian bentuk yang kedua, yaitu sejajar dengan pundak dan menghadap bagian luar tangan kiblat ketika menghadap ke sana dan menghadapkan bagian dalam tangan ke wajah. Yang kedua adalah yaitu sejajar dengan pundak. Ini wajahnya menghadap ke telapaknya. Ya, adapun punggungnya menghadap ke kiblat. Kalau tadi begini, ya, maka sekarang ini yang kedua bentuknya begini. Ya, punggungnya ke kiblat karena doa menghadap kiblat, kemudian wajahnya ini menatap dari bagian telapak tangan. Ini model yang kedua di dalam berdoa.
Kemudian yang ketiga, nah ini terkait dengan yang di bagian tadi itu, ini namanya ibtihal. Nah, ibtihal itu adalah mengangkat tinggi-tinggi. Ya, mengangkat tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiaknya. Mengangkat tinggi sampai kelihatan ketiaknya. Ini juga ada dua, ketika mengangkat tinggi-tinggi, maka bisa jadi tangannya ini, yang telapak tangan itu menghadap ke lawannya kiblat, yang punggungnya menghadap ke kiblat. Jadi begini. Ya. Ada juga yang karena saking tingginya maka sampai punggungnya ini menghadap ke langit. Ini karena memang betul-betul meminta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Jadi dilihat kondisinya, apakah istisqa, apakah doa biasa, ya. Ataukah yang satu lagi di sini yaitu ketika istighfar. Ini khusus di hari Jum'ah ketika khatib naik ke mimbar, maka doanya dengan cara mengisyaratkan jari, bukan dengan mengangkat tangan. Oleh karena itu salah ketika seseorang ketika berkhutbah khatib khususnya, dia ketika berdoa kemudian mengangkat kedua tangan ketika dia sedang jadi khatib. Ini karena ada riwayat dari Imam Muslim yang dimana dari Umarah bin Ru'aibah, ia berkata bahwa melihat Bishr bin Marwan mengangkat kedua tangan ketika menjadi khatib di atas mimbar. Ya, ketika jadi khatib terakhir doa mengangkat tangan. Maka Umarah lalu berkata kepadanya, bahkan mendoakan keburukan, qabbakhallahu hadaini al-yadain. Ya, semoga Allah memburukkan kedua tanganmu ini. Karena aku melihat Rasulullah SAW ketika menjadi khatib tidak lebih dari seperti ini. Maksudnya menunjukkan, mengacungkan jari telunjuknya. Ini bagi khatib, ketika dia berdoa, maka hendaklah cukup dengan mengacungkan jari sebagai tanda berdoa. Itulah ya ikhwah ha'azani yaskullah. Maka di dalam doa yang kita seringnya adalah doa mas'alah, ini doa permintaan, maka hendaklah kita berdoa dengan cara yang yaitu di depan dada ini. Apakah kita menghadapkan wajah kita ke telapak tangan atau mungkin kita hadapkan ke langit yang punggungnya ke bawah, ya? Apakah kita tempelkan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini adalah cara-cara dalam berdoa, maka silahkan dipilih, yang penting kita memiliki dasar atau memiliki pendapat yang sudah kita sampaikan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ayyuhal ikhwah ha'azani wa'azkullah. Jadi itu beberapa yang terkait dengan dikabulkannya doa yang bagian menengadahkan tangan ke langit. Kemudian yang terakhir dari sebab dikabulkannya doa itu adalah mengucapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya Rabbi ya Rabbi. Maka ini adalah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita ketika berdoa itu menyeru Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita minta rizki, ya Allah ya Razzaq, urzukna, ya Allah yang memberi rezeki, beri rezeki kepada kami. Kita menyebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 hal ini, apakah dia bepergian, kondisinya lusuh, kemudian dia menengadahkan tangan, dan kemudian dia itu menyebutkan nama Allah, ini sebab dikabulkannya doa. Akan tetapi semuanya itu terhalang, doa itu akan terhalangi ketika ternyata di dalam dirinya ada hal yang menghalanginya, ya, yaitu wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa mat'amuhu wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dicukupi dengan yang haram, maka tidak mungkin doanya itu dikabulkan. Maka ini menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita itu menyepelekan makanan yang masuk ke perut kita atau minuman yang masuk ke perut kita, itu bisa jadi penghalang doa. Bisa menjadi penghalang dikabulkannya doa.
maka perhatikanlah makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal, juga pakaian yang kita pakai. Apakah itu selamanya? Wallahu a'lam, maka jawabnya adalah sesuai dengan yaitu dirinya. Artinya tidak ada orang itu yang tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Ibaratnya ada seorang yang dia itu sejak kecil diasuh oleh orang tuanya, ya kasarannya itu memang diasuh dengan hal-hal yang haram, ya. Kerjaannya orang tuanya selalu kerjaan yang haram, akhirnya dia tumbuh besar dengan yang haram. Terus dia paham, maka dia harus bertaubat. Ya. Bertaubatnya bagaimana? Ya bertaubatnya seperti syarat-syarat taubat yang harus dilakukan. Ya, dia menyesali, meninggalkan dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Kalau masih ada ditanggung oleh orang tua dan orang tua masih memiliki pekerjaan yang sama, maka dia berusaha untuk mandiri. Berusaha untuk mandiri, tidak mengambil yaitu jatah dari orang tua karena hasil dari orang tua mungkin masih yang haram. Dia harus berusaha mandiri, itu tanda taubatnya dia. Ya, supaya dia nanti tidak semuanya yang dimasuk ini haram terus, maka harus diusahakan dirubah menjadi halal. Dengan cara apa? Usaha sendiri. Ayol ikhwah hazani wa azakullah. Maka di akhir hadis ini dikatakan fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Ini menunjukkan ancaman, ya, doa tidak akan dikabulkan kalau seseorang ini masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Bagian akhir kita sebutkan kesimpulan di sini dari hadis yang kita bacakan. Di dalam kesimpulannya akan kita bacakan dari faidah-faidah hadis yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Maka beliau menyebutkan di antara hadis, faidah hadis yang kita bisa ambil dari penjelasan di atas, minha di antaranya yaitu wasfullahi ta'ala bit-thayyib, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dzatan wa sifat wa af'al. Baik itu secara zat, secara sifat maupun secara perbuatan. Semuanya adalah baik. Tidak boleh kita memberikan nilai buruk kepada Allah Ta'ala, apalagi memang mengatakan satu yang buruk, na'udzubillah. Kemudian yang kedua, faidah yang kita bisa ambil pula, minha tanzihullahi ta'ala an kulli naqsin. Mensucikan Allah Ta'ala dari berbagai macam kekurangan. Berbagai macam kekurangan. Maka tidak boleh kita yaitu mengatakan kepada Allah satu yang kurang. Harus disucikan itu semuanya. Faedah yang berikutnya, wa minha anna minal a'mali ma yaqbaluhu wa minha ma la yaqbalu. Bahwasanya amalan itu ada dua, ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Ya, oleh karena itu kita itu selalu berusaha berdoa kepada Allah, yaitu Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, kemudian juga amal yang diterima. Karena memang ada amal yang diterima, ada amal yang tidak diterima. Sama-sama amalnya, mungkin amalannya sama, tapi ada yang diterima dan ada yang tidak. Faedah yang berikutnya, wa minha di antaranya, anallah ta'ala amara ibadahu ar-rusul. Allah merintahkan kepada hambanya yaitu para utusan, ya. Wal mursalu ilaihim, dan yang diutus yaitu maksudnya yang diutus berarti Rasul menyampaikan kepada umatnya, kita juga. Untuk apa? Ayyakulu minat thayyibat, untuk makan makanan yang thayyib. Makanan-makanan yang thayyib. Wa yashkurullaha subhanahu wa ta'ala, dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di bahasa atau di ayat yang pertama berbunyi wa'malu sholiha, kerjakanlah amalan soleh. Ini kepada para rasul. Tapi kepada kaum mukminin washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hubungannya dengan rizki. Hubungannya dengan rizki. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah. Faedah yang selanjutnya, wa minha anna syukra huwal amalus sholih. Syukur itu termasuk amalan soleh.
Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala itu adalah bentuk amalan soleh. Sebagaimana ayat yang kita katakan tadi, bahwasanya ayat yang atau lanjutan ayat berikutnya selain dikatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Bersyukurlah kalian kepada Allah Ta'ala, berarti amalan soleh. Kemudian faedah yang berikutnya minha anna min syarti ijabati doa, di antara syarat dikabulkannya doa ijtinabu akilil haram atau aklil haram, menjauhi makanan-makanan yang haram. Ya, menjauhi makanan-makanan yang haram. Tidak hanya makanan, juga minuman, juga pakaian dan apa saja yang haram. Itu hendaklah dijauhi. Nah, kemudian di bagian berikutnya yang tadi kita sampaikan, faedah yang bisa kita ambil yaitu ay anna min asbabi ijabati doa, di antara dikabulkannya doa yaitu kaunul insani fi safarin, kondisi manusia ketika sedang safar. Makanya kalau kita sedang safar para jamaah, itu banyak-banyaklah berdoa. Ya, banyak-banyaklah berdoa. Ini adalah salah satu sarana, salah satu sebab dikabulkannya doa ketika kita sedang safar. Wa minha ay min asbabi ijabati doa raf'ul yadain ilallah. Di antara sebab dikabulkannya doa yang lain adalah mengangkat tangan. Ya, menengadah tangan kepada Allah Ta'ala. Itu menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas. Karena orang berdoa itu selain hatinya, ya, itu secara otomatis ke atas, maka tangan ini sebagai wujud, sebagai bentuk bahwasanya Allah juga berada di atas. Kita minta kepada Allah yang di atas. Ya. Kemudian, wa min asbabi ijabati doa, di antara dikabulkannya doa adalah at-tawassul ilallah birrububiyatihi, yaitu memakai sarana, wasilah kepada Allah dengan rububiyahnya, dengan nama-nama rububiyah itu ya Rabbi, ya Rabbi, atau mungkin nama-nama sifat yang lainnya. Oleh karena itu ketika kita berdoa, maka awali doa kita dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara adab di dalam berdoa. Sebelum kita meminta, maka pujilah Allah, bersalawatlah kepada Rasulullah SAW, kemudian kita meminta apa yang kita minta, diakhiri dengan salawat dan kemudian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang berikutnya, annar rusul mukallafun bil ibadat. Faedah yang berikutnya adalah para rasul, utusan Allah itu mukallaf. Mereka juga terbebani hukum bil ibadah, untuk beribadah. Mereka juga terbebani untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kama anal mu'minina mukallafuna bidzalik. Sebagaimana orang beriman juga terbebani melakukan ibadah. Jadi yang kita lakukan itu sama seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul-rasulnya. Ya. Bahkan kita ini sebenarnya lebih mudah, ya, lebih mudah di dalam beribadah. Karena kalau kita lihat bagaimanakah syariat-syariat sebelum Rasulullah SAW itu berat. Ya, sebagaimana ketika Nabi Musa disyaratkan sholat berapa waktu? 50 waktu. Betapa beratnya sholat 50 waktu dalam sehari. Ya, kita hanya 5 waktu saja. Ini lebih ringan. Kemudian faedah yang berikutnya, mengulang yang awal, wujubu syukri lillah ala ni'amihi, wajibnya bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Kemudian yang terakhir dari penjelasan atau faedah yang kita ambil, yaitu yang bagi hendaklah atau selayaknya, bal yajibu alal insan, bahkan wajib bagi manusia, ayyaf alal asbab, untuk melakukan sebab, alati yasulu biya matlubuh, yang dia menginginkan untuk berhasil atau sukses dengan apa yang dia minta. Wa yatajannabul asbab, dan menjauhi sebab-sebab alati yamtani'u biya matlub, yang membuat dia itu tercegah, terhalang dari apa yang dia inginkan. Maka ini mengambil sebab itu adalah hal penting. Hal penting di dalam kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kita itu keberuntungan,
mendapatkan kemenangan adalah mengambil sebab, bukan diam saja. Maka mengambil sebab diantaranya macam-macam. Seperti tadi kalau mau sukses, mengambil sebabnya dengan safar, ya. Kemudian dengan yaitu pakaiannya yang lusuh, kemudian mengangkat tangan, mengucapkan ya Rob, itu mengambil sebab semuanya. Maka secara umum, ayyuhal ikhwah azani wa azakullah, bahwasanya di dalam berdoa, hal yang tidak boleh kita sepelekan yaitu masalah makanan, masalah minuman, ya. Ini juga penting untuk kita perhatikan, jangan-jangan itu sebagai penghalang doa kita. Sebelum saya akhiri, selain makanan, minuman yang ada di dalam hadis ini, kadang-kadang doa ini belum terkabulkan, itu kadang kesalahan kita sendiri. Apa di antara sebab doa itu tertolak, selain tadi makanan, minuman yang haram tadi itu? Di antaranya yang membuat doa ini belum terkabulkan atau tidak terkabulkan, itu kita memiliki yaitu keremehan, meremehkan doa. Namanya meremehkan berarti kita tidak khusyuk atau menyepelekan kekhusyuan, tidak sungguh-sungguh, ya tidak sungguh-sungguh. Apalagi orang kalau berdoa, ya Allah berilah saya ini ya Allah, kalau tidak diberi ya sudah tidak apa-apa. Nah ini berarti tidak sungguh-sungguh namanya, ya dia nggak niat, itu namanya tidak niat. Padahal yang berdoa harus sungguh-sungguh, kalau memang meminta sesuatu yang diinginkan harus sungguh-sungguh, maka harus dengan khusyuk. Tidak boleh kita itu dengan seenaknya sendiri. Karena di dalamnya dikatakan di antaranya surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, ini disuruh untuk merendahkan diri, baik merendahkan diri dari jiwa kita, merendahkan diri dari fisik kita, bahkan merendahkan diri dari suara juga. Ya, lemah, lembut, tidak keras-keraskan. Jadi berdoa itu jangan keras-keras. Kemudian yang lainnya, jangan sampai ketika kita berdoa itu putus asa. Ini yang bisa membuat doa tidak terkabul. Ya, putus asa. Bagaimana putus asa? Sudah berdoa, maka kemudian sudah lama tidak dikabulkan, akhirnya mengatakan, saya sudah lama berdoa tapi Allah tidak mengabulkannya. Ini berarti putus asa. Berarti putus asa. Sebagaimana Rasul bersabda, yaitu istajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Maka doa yang dipanjatkan oleh seorang di antara kalian malam ya'jal, selama dia itu tidak tergesa-gesa, maka atau jangan tergesa-gesa. Bagaimana bentuk wujud tergesanya? Yaqul da'autu falam yastajibu li. Aku berdoa tapi Allah tidak mengabulkannya. Ini termasuk istijal, termasuk tergesa-gesa. Maka jangan putus asa, jangan tergesa-gesa, ya. Namanya doa itu pasti dikabulkan. Sebagaimana kita tahu dalam hadis yang lainnya ada 3 kemungkinan dikabulkannya doa. Yang pertama apa? Dikabulkan yang pertama. Artinya ketika dia berdoa sekarang, mungkin besok, lusa, bulan depan, tahun depan, sekian tahun lagi dikabulkan. Itu namanya dikabulkan. Ya. Yang kedua bisa jadi doa itu tersimpan, disimpan oleh Allah sebagai amalan soleh dan akan diberikan di akhirat kelak. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Diganti dengan yang semisalnya. Kita meminta doa, kita meminta sesuatu ini ternyata Allah beri dalam bentuk yang lain. Kita minta kebaikan, ternyata Allah hindarkan kita dari keburukan. Itu yang kemungkinan dikabulkannya doa, dan itu namanya dikabulkan doa kita selama doanya benar. Dan yang terakhir, bahwasanya ketika kita berdoa, maka jangan doa keburukan. Jangan berdoa dengan doa keburukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, di sini hasan sahih, dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan Rasul bersabda, "Ma'alal ardi muslimun." Ya. Di muka bumi ini tidak ada seorang muslim pun yat Allah yang dia berdoa kepada Allah bida'watin illa atahullahu iyyah. Dengan satu doa kecuali Allah akan memberikannya. Ya, aw sarafa anhu minassu misliha.
atau dia dipalingkan dari keburukan yang tadi kita katakan. Catatan terakhirnya malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Selama dia itu tidak berdoa dengan ism yang mengandung dosa atau doanya istinya memutuskan tali silaturrahim, maka itu tidak boleh. Itu tidak dibolehkan. Jangan berdoa misalkan, ya Allah mudahkanlah saya untuk berbuat maksiat ini dan itu. Ya, salah satu di antaranya orang ketika mau berbuat maksiat dia berdoa, ya Allah mudahkanlah usaha nanti malam saya alias mencuri. Nah, tidak boleh. Ya, maka ini tidak dibolehkan. Ini malah mengejek Allah Taala atau memutuskan tali silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ya ikhwah azanikullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf, jika benar datangnya dari Allah Taala, jika salah dari diri saya pribadi, alafu minkum, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.